Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang tradisi unik mencari cubodak buah nangka muda yang masih lestari sampai sekarang. Mencari cubodak, tradisi unik yang masih bertahan di tengah arus modernisasi dan sistem upah kian menjalar ke pedalaman Minangkabau. Tradisi ini berakar pada upacara perhelatan adat dan ritual keagamaan dalam relasi berkeluarga maupun bernagari di Jorong Kampung Talawi, Nagari Muaro Paiti dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Menariknya dalam tradisi ini terdapat unsur penting yang mesti ada, yaitu pohon nangka, perempuan, gotong royong dan kenduri-kenduri. Tak heran bila tradisi mencari cubodak menjadi bukti relasi sosial seseorang. Buah nangka muda merupakan bahan baku utama untuk membuat gulai nangka. Masyarakat Kabupaten 50 Kota menyebutnya pongek cubodak. Gulai ini menjadi ikon bagi tetangga Nagari Muaro Paiti yang dikenal dengan pongek cubodak Nagari Situjuah. Masakan bersantan dan berbumbu rempah ini wajib tersedia di setiap jamuan kenduri dengan prosesi tradisi mencari cubodak. Namun pongek cubodak juga termasuk kuliner yang diperjualbelikan, yang tidak ada kaitannya dengan tradisi ini. Tradisi mencari cubodak lebih dari sekedar memetik buah nangka untuk dimasak dan dikonsumsi sebagai sayur pelengkap nasi atau lontong. Tradisi ini merupakan proses awal sebelum memasak pongek cubodak dalam rangkaian kegiatan Bagorak, memasak bersama-sama bagi masyarakat Jorong Kampung Talawi di Nagari Muaro Paiti dalam setiap prosesi kenduri. Tradisi mencari cubodak yaitu kebiasaan turun-temurun yang menjadi tugas dan tanggung jawab sejumlah perempuan yang telah menikah untuk mencari buah nangka muda di sekitar tempat tinggalnya. Baik memetik sendiri maupun meminta kepada tetangga untuk dipersembahkan dan diolah secara bersama-sama. Syaratnya harus diperoleh dengan cara halal, bukan barang curian, dan tidak boleh juga diperjualbelikan. Orang mencari nangka muda adalah wanita yang sudah menikah yang merupakan orang pendatang bagi keluarga besar suaminya yang sedang menyelenggarakan hajatan. Urang masuk ini berarti seorang istri, seorang menantu perempuan dan seorang ipar perempuan di keluarga suaminya. Ia kadangkala dapat berperan sebagai sumandan atau pengiring pengantin ketika terlibat dalam adat pernikahan perkawinan. Ia seperti seorang sumando yang tidak punya keputusan untuk keluarga besar pasangannya. Pekerjaannya hanya sebaras pelengkap dari suatu kenduri, namun perannya sangat penting. Mereka memiliki posisi khusus dalam rangkaian kegiatan Bagorak seperti dalam kegiatan mencari cubodak. Peran mereka mencari cubodak tidak bisa digantikan oleh orang lain, diupahkan, dibeli, apalagi dicuri, sementara perempuan itu tidak selalu dapat menunaikan kewajibannya. Ketika menantu perempuan tidak dapat menunaikan kewajibannya karena sakit, kemalangan, meninggal, atau sudah tua, maka ipar bagi keluarga besarnya, istri dari adiknya sendiri, wajib menggantikan perannya. Persoalan muncul ketika keluarga intinya tidak ada menantu perempuan yang dapat menggantikan peran itu oleh karena anggota keluarganya perempuan semua. Maka tugas itu dapat diwakilkan kepada istri sepupunya. Ia tidak dapat mengalihkan tugasnya ini kepada laki-laki manapun,
sekalipun kadangkala pohonnya harus dipanjat ataupun dikait. Mereka mencari cubodak menggunakan alat seperti pisau, parang, atau sabit dan penggalah. Mereka pula yang mengupas hingga memasaknya dengan dibantu oleh sanakaem keluarga lainnya, umumnya dengan sesama orang Masuak. Jika keluarga besar itu memiliki beberapa menantu perempuan, maka semuanya mesti ikut terlibat memasak ponge cubadak dan kuliner lainnya. Ponge cubodak akan dimasak dengan campuran kikil atau daging sapi maupun dengan kaki atau daging ayam. Sam dengan tradisi mencari cubodak di acara keluarga, perempuan di acara Bolek Nagari juga membawa kelengkapan dan peralatan memasak, masing-masing mencari cubodak 2 buah dan membawanya ketika hari acara Bolek Nagari dimulai. Mereka memasak bersama-sama, makan bersama-sama dan membungkus bersama-sama. Jumlahnya dibuat hampir 2 kali lipat perkiraan orang yang akan hadir, yaitu untuk dimakan di acara pesta dan dibungkus. Ponge cubodak dibungkus sendiri-sendiri oleh kaum perempuan dijinjing untuk dibawa pulang dan dimakan oleh anggota keluarga di rumah masing-masing. Adat dan tradisi ini masih bertahan hingga sekarang. Tradisi mencari cubodak untuk kegiatan bersama di nagari ini menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat adat setempat. Orang yang masih menjalankan tradisi ini dipandang sebagai orang nan taujo adaik atau orang bajiniah. Bila perempuan sebagai pengemban tradisi ini mengelak dari tugas dan tanggung jawabnya, maka masyarakat sekitarnya juga akan mengabaikannya dalam berbagai sendi kehidupan. Label orang nan indak taujo adaik atau orang nan indak bajiniah tidak terjini, asal-usul pun cepat melekat sanksi sosial yang cukup berat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari tradisi mencari cubodak ini adalah rasa gotong royong sesama warga Jorong dan Nagari. Sikap saling membutuhkan dan saling memberi yang jauh dari sifat individualis akan menjaga mereka dari tuntutan adat yang cukup berat bila dipikul sendiri-sendiri. Masyarakat juga diajak untuk saling ikut menjaga silaturahmi dan berinteraksi dengan saling mengunjungi dan meminta kebutuhan adat, seperti buah cubodak dan bumbu-bumbu masak yang ada di pekarangan rumah. Mereka juga akan memahami sikap malu bial tidak meminta izin mengambil milik orang lain atau mencuri. Hal inilah yang membuat mereka selalu bisa bertahan dalam sesulit apapun situasi ekonomi. Tradisi mencari cubodak di Jorong Kampung Talawi, Nagari Muaropaiti, Kabupaten 50 Kota, dan sekitarnya masih lestari hingga kini walau sistem upah dan uang terus mengancam. Salah satu ancaman tradisi ini adalah merebaknya bisnis catering makanan siap saji jika sampai mempengaruhi gaya hidup masyarakat Minangkabau hingga ke wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Baik, sampai di sini dulu pembahasan dari kami tentang tradisi ini. Sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman ya sobat, agar teman sekalian mengetahui berita menarik dari kami ini. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya sobat. Bye-bye.